Kemudian masalah bab, kita masuk ke bab ziaratul kubur. Ziaratul kubur jelas hadisnya ya. Nabi menyuruh kita untuk berziarah kubur. Ini pentingnya ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu zaman jahiliyah aku melarang engkau sekalian untuk berziarah kubur. Takutnya jadi wajib, jadi disembah. Nah, karena pemikiran orang-orang sekarang ya yang nggak tahu sunnah, mereka bilang nyembah kubur, bahkan mengecap orang penyembah kubur. Ahlus sunnah wal jamaah seperti kita ini dibilang kuburin para penyembah kubur. Nanti bahaya itu orang-orang begitu, kalau kuburnya marah, nanti dia masuk kubur, kuburnya menyempit karena dia ngata-ngatain kuburan. Padahal semua orang wajib ke kuburan. Kalau kita tidak terbiasa ke kuburan, tidak biasa ziarah ke kuburan, maka kita lupa dengan kuburan. Kalau kita lupa dengan kuburan, maka amal kita terserah kita. Amalan kita sesuai dengan apa nafsu kita, lupa kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فإنها تذكره الآخرة. Sesungguhnya dengan berziarah itu kamu jadi apa? Ingat akhirat. Oh, ini aku bakal dibeginikan. Ya, kembali ke ziarah kubur. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkiru al-akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita ke akhirat. Untuk akhirat. Nabi Muhammad bersabda apa? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah warhamil ansar wal muhajirah. Dunia nggak ada artinya. Allahumma la aisha illa aisha, ini nggak ada artinya. 60-70 tahun mati, udah selama-lamanya jutaan tahun. Ente mau teriak-teriak, ya laitani lam attakhid fulana khalila. Ya laitani lam attakhid ya laitani takhadtu ma'a rasul, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Tapi udah katakan gue ini, kenapa saya dulu kok nggak ikut Rasulullah? Bahkan saya ngomong Rasulullah sama saya, sama seperti manusia. Quran ini ngomong. Itu ayat tanda syafaat Nabi Muhammad dunia wal akhirah. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa kok jalanku nggak ngikuti jalan Rasul? Bahkan jalan orang-orang yang membiasakan merendahkan Rasul, mengumumkan Rasul. Rasul itu paling tidak umum, spesial dari semua makhluk Allah. Afdalul makhluqat ajma'in. Kata Rasulullah SAW, ya. Tergantung itu fuqaha. Kalau niat orang itu di hatinya memang Rasulullah itu seperti orang biasa. Kalau wujudnya punya tangan, ya punya tangan. Tapi tangannya nggak kayak manusia umum. Matanya nggak kayak, kalau mirip iya, tapi nggak seperti semuanya. Isinya khususiyah dari Allah Ta'ala. Basyaran la kal basyar. Boleh kamu ngomong manusia, tapi tidak seperti manusia. Apanya nggak seperti semuanya? Semuanya nggak seperti manusia. Apanya? Tampaknya kalah Nabi Yusuf. Kalah. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu kegantengan yang ada di jagat ini, Nabi Muhammad separuh. Nabi Yusuf berapa? 1/4. Dan 1/4 dibagi umat manusia. Nabi Muhammad separuh. Beda dalam tafsir juga dikatakan bahwasanya gantengnya Nabi Muhammad tidak bermawarat, beda dengan gantengnya Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf masih bisa bikin orang lupa. Itu di Quran kan sampai dipotong-potong tangannya begitu Nabi Yusuf lewat. Walakin hadal Habib sallallahu alaihi wasallam enggak bermawarat, malah nambah iman dari walaupun Nabi Yusuf itu master bahwasanya desain Allah Ta'ala secara zahirnya ya Nabi, Rasul, ya kan? Luar biasa. Seperti itu. Kembali ke ziarah kubur. Jadi terus setiap hari kalau bisa kita yustahab ziaratul kubur. Setiap hari
Kalau kita tahu itu ziaratul kubur, mendoakan orang tua kita. Kalau kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada Allah, berwasilahkan wali-wali tersebut. Kalau kita nggak sempat, kita Fatihah dari sini kepada wali tersebut agar hajat-hajat kita dikabul, didengar sama Allah Taala. Mereka akan kasih Allah Taala. Kalau aslinya, kita mau nanya aslinya ya. Jadi orang nggak usah dibingungkan dengan ziarah. Kita kan sudah tahu semua yang mengkabulkan Allah, bukan walinya itu, bukan orang soleh itu, semua atas izin Allah. Allah ini cuma perantara. Bikin KTP kecil segini pakai perantara, mau nulis tulisan sedikit pakai pulpen, pakai kertas, semua perantara. Ini terkabulnya doa dari Allah, yang tidak mau pakai perantara gimana? Itu siapa? Itu dapat wahyu. Seperti itu. Bahkan kita ngomong langsung sama walinya itu, ma yadhur abadan, nggak ada masalah. Wahai wali Allah, ana minta kepada engkau agar engkau memintakan kepada Allah karena engkau lebih dekat kepada Allah dariku. Malish. Masalah apa ini? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau anggap orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, mereka hidup. Ana beri rezeki di alamnya, di alam kubur. Dan wali-wali yang maratibnya tinggi bisa berbagi juga, bisa memberi syafaat. Kehidupannya lebih mulia dari dunia. 2013 kemarin kan naik itu banjir di Uhud, naik itu jenazah syuhada Uhud, di antaranya si Nanda sampai ke ambil fotonya masih utuh itu, dari dadanya itu masih utuh, tetes-tetesnya dalam. Dan setelah perang Badar itu Rasulullah ngajak ngomong orang kafir, orang Islam. Udah kan, sekarang ente sudah, Allah sudah menepati janji ente. Nah, orang kafir sama orang yang beriman, 13 syuhada atau 14 dari sahabat dan 74 dari kufar. Utbah bin Rabi'ah. Dan di antara orang kafir ya, syuhada dari sahabat ada 13 atau 14. Diajak ngomong sama Rasulullah SAW. Kalau orang kafir aja masih hidup, masih tersiksa dia hidupnya, apalagi orang yang beriman, apalagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bikin orang bingung juga ya, kadang-kadang ini mulai lagi nih di masalah talqin mayit. Ya, kalau kita nggak mentalkinkan, orang-orang bilang katanya kayak ngubur ayam aja. Iya, kayak ngubur ayam, kayak ngubur hewan. Nah, kita bedakan. Nah, kalau menceritakan orang yang sudah mati disuruh baik, apalagi menguburkannya. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih, katakan udhkuru ahasinu mautakum, ucapkan yang baik-baik dari mayit-mayit kamu, orang-orang yang mati sebelum kamu. Apalagi cara penguburannya, mendoakan orang-orang mayit. Mereka itu nggak tahu, menganggapnya mati beneran, udah nggak perlu dimandiin, nggak perlu, nggak ada doa, nggak ada. Jadi talqin memang ada dua hukumnya ya. Yang paling kuat mustahab ya. Dilakukan nggak sama Rasulullah? Jelas dilakukan. Ya, hadis itu relatif. Kalau syarat pakai Bukhari itu tertinggi. Sedoif apapun hadis itu bukan maudhu, bukan omongan manusia, tetap omongan Rasul SAW. Orang yang dhaif-dhaifkan hadis akalnya dhaif, akalnya lemah. Yang gampang itu dhaif, tidak dipakai. Nah, yang sahih berapa itu? Nah, terus jadi Imam Bukhari, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, padahal musnadnya cuma 40.000 hadis. Berarti yang 960.000 tidak ada artinya begitu. Enggak, secara syarat mereka kredibilitasnya terjaga. Jadi bisa Imam Malik menganggap hadisnya itu sahih. Ditimbang sama Imam Syafi'i, cara timbangan Imam Syafi'i itu masih lemah. Imam Syafi'i menganggap hadisnya sahih.
ditimbang oleh Imam Ahmad, masih di bawah Imam Ahmad syaratnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik syaratnya masih di bawah Imam Bukhari. Seperti itu, yang tertinggi syarat yaitu Imam Bukhari. Relatif. Adapun diucapkan apa enggak sama Rasulullah, if itu lebih banyak yang diucapkan ketimbang sahih. Jadi kalau saya ada 10.000, ada 20.000 hadis yang baik memang diucapkan, apalagi hasan. Nanti kalau belajar mustalah hadis lebih tahu. Jadi hadis itu ada 3 macam. Hadis sahih, ya, hasan, sama dhaif. Dhaifnya itu ada 32 macam. Dhaif ada 32 macam. Kalau sahih cuma 1. Ya bolehlah 2 mutawatir. Tapi masih di dalam sahih. Mutawatir itu dan lain sebagainya. Ada hasan, sahih dan lain sebagainya. Tapi kalau dibagi secara letterlet 3. Ya. Jadi talqin itu dilakukan Nabi waktu memakamkan Sayyidah Fatimah binti Asad, istri daripada Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Istrinya. Ibu tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Nabi Muhammad, kalau itu ahlun nar, enggak mungkin anaknya dinamakan dengan ahlun nar. Samain dengan ibu tirinya Sayyidatuna Fatimah, ibu tirinya yaitu istrinya Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti khilaf tentang Abu Thalib kita bahas juga. Ya, ini masih masalah sejarah, terus kemudian talqin. Dan kebanyakan ahli Madinah mentalkinkan di zaman Rasul, sahabat tabi'in. Ini yang ngomong Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ya, jadi nggak ada berbau bid'ah, makruh aja nggak ada. Dilakukan salaf wal khalaf, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu kalau imamnya mereka ya, jadi bid'ah satu orang. Yang ketiga tahlilan, ya. Tahlilan itu kalau untuk keluarganya hukumnya wajib dengan dalil hadis Rasulullah SAW Sahih Bukhari. Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Hadisnya terkenal kan? Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Jika mati anak cucu Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara itu kan ada sedekah syariah, ilmu tababbit di anak Adam, wal waladun shalih yad'u lahu. Wajib mendoakan. La doa paling afdal, ya, kalimat paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan semua itu nyampe, ya. Imam Ahmad paling kuat mengatakan bahwasanya doa untuk mayit itu nyampe, ya, seperti itu. Tahlilan itu nyampe. Makanya dinamakan tahlilan itu nggak ada bid'ahnya aja kalau namanya memang beda. Nah, di sana tahlil, di sini tahlilan. Nah, kalau nama dijadikan bid'ah itu sebesar-besarnya orang bid'ah kalau yang mengatakan nama aja harus sama. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Diciptakan ini macam-macam, ada laki-laki, ada manusia, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Menjadikan kamu itu bangsa-bangsa dan suku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal, jangan saling membid'ahkan. Nggak bisa dakwah itu mereka. Bisanya ngafirin orang, ngeluarin orang dari Islam. Wali sama dari Ahlul Bait Nabi Muhammad. Asy'ariyah mereka dengan mudah mengislamkan orang Indonesia, Nusantara. Kemudian Islam itu diguyang dari luar negeri, dibikin liberal, mau dibikin ini dilewatkan masuk Rafidhah, macam-macam. Tetap ala akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan karena orang-orangnya kita sekarang top, tapi keikhlasan mereka sampai kepada orang-orang sekarang. Keikhlasan wali-wali songo yang diteruskan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad yang sekarang lebih dikenal para habaib ila yaumina hada. Terjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah dengan akidah Asy'ariyah. Ya. Akidah Asy'ariyah itu ada yang samalah dianggapnya Al-Maturidiyah. Ya, Imam Mansur Al-Maturidiyah. Di luar itu penyimpangan banyak. Nah, kita nggak berani. Asy'ariyah itu rata-rata nggak berani, apalagi Sufiyah kita, yaitu yang mengamalkan ihsan tadi, rukun agama al-ihsan wal iman wal islam.
mereka ahli tasawuf itu orang yang paling hati-hati, yang paling dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam doanya terkabul, mengajak orang kepada kebaikan paling cepat tanpa mengkafirkan, membid'ahkan, memaksa. Jelas gak ada yang bersimpangan dengan Al-Quran satupun mereka. Semuanya berdasarkan Al-Quran. Kembali kepada tawassul, ziarah kubur, mentalkini mayit, dan tahlilan nasil Quran wal hadis. Jadi anak itu tahlilan agar bakti kepada orang tua. Doa paling afdal kepada orang tua individu ya. Kalau acaranya tahlilan tadi, sebab nanti ngasih makan, minum, afdalnya tetangga-tetangga yang bantu dalam kesusahan. Tapi ini kita nggak mau bicara bantunya dulu, masalah tahlilannya dulu. Itu nggak apa-apa, mustahab, dianjurkan. Kalau untuk keluarganya wajib, tanda bukti ataupun taat anak kepada orang tua. Kalau nggak taat kan haram, wajib dengan taat kepada orang tua, wajib. Maka orang buka ala ta'budilah wa bil walidaini ihsana. Tahlilan termasuk ihsan, berbuat baik kepada orang tua, jarak jauh, jarak dekat, minimal kita. Bahkan di dalam sholat menghadap Allah Ta'ala disunahkan setelah kita membaca waladhdallin amin, kita baca rabbana baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Kalau sholat sendiri, kalau sholat bareng-bareng sekali aja. Seperti itu pentingnya tahlilan. Makanya makanan dari tahlilan itu pahalanya untuk orang yang ditahlili. Dengan hadis Rasulullah SAW bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad, khairukum man ut'imut ta'am, sebaik-baik kamu adalah yang memberi makanan kepada sesamanya. Makanya rata-rata habis tahlilan itu ada makanan yang liquid, ada minuman, itu semuanya nasul Quran wal hadis. Itu jangan Kanjeng Nabi, sepupu Rasulullah Sayyidina Ja'far At-Thayyar seperti itu. Lah kalau bareng disuruh panggil kiai, ya nggak bisa, cuman itu lagi darurat terus itu Rasulullah SAW. Tapi semuanya marja kepada Nabi Muhammad, kalam Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya paham ya? Pertama kali tawassul itu mustahab. Ziarah kubur mustahab. Nah, bahkan bahaya kalau orang lama nggak ziarah, itu dianjurkan sekali. Ini ringkas sekali kita. Nanti kita ulang lagi bisa. Yang kedua, mentalkinkan mayit, ya itu mustahab, sunnah. Yang ketiga adalah tahlil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan hidup kita sesuai apa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW ya. Jauh daripada bid'ah, dekat kepada sunnah. Warzuqna minal bid'ah ilas sunnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina